Selamat datang di SMP Negeri 1 Panguragan. SMP Negeri 1 Panguragan di Excellent School merupakan satu-satunya sekolah negeri di Kecamatan Panguragan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. SMP Negeri 1 Panguragan di Excellent School. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya mendiseminasikan aksi nyata ini kepada warga sekolah di SMP Negeri 1 Panguragan. SMP Negeri 1 Panguragan adalah satu-satunya sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1987 dengan jumlah siswanya saat ini lebih dari 900 siswa dan guru lebih dari 40 guru. Melalui visi sekolah terwujudnya sekolah yang berprestasi dan berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa, SMP Negeri 1 Panguragan memiliki pembiasaan yang dapat membangun budaya positif terutama di lingkungan sekolah, yaitu upacara bendera di hari Senin, kewaliklasan di hari Selasa, hafalan surat-surat pilihan dalam Al-Quran di hari Rabu, kebersihan di hari Kamis, mengaji Yasin dan tahlil di hari Jumat, serta literasi di hari Sabtu. Ada dua bentuk aksi nyata modul budaya positif yang saya lakukan, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan guru melalui diseminasi dan penerapan budaya positif pada siswa melalui pembentukan keyakinan kelas. Berikut ini adalah video rekaman aksi nyata budaya positif yang saya lakukan. Saya sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan saya berikutnya. Selamat menyaksikan. Salam bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, sudah hadir. Senang sekali saya bisa membersamai Bapak Ibu guru di sini untuk berbagi praktik baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya yakin setelah bertemu dengan siswa pagi dengan penuh semangat dan energi, sekarang tinggal sisa-sisa tenaga kita. Tetapi tidak lupa saya mengingatkan bahwa kita guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Selesai. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu guru sekalian, saya perkenalkan diri Tuti Alawiyah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon, ingin membagikan aksi nyata modul budaya positif. Ya. Oke, tujuan dari saya membagikan aksi nyata ini adalah untuk memahami tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid, kemudian melakukan evaluasi
dalam berinteraksi dengan murid. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, ini adalah beberapa konsep inti yang akan kita pelajari bersama tentang budaya positif. Ada 8 poin yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu guru sekalian. Pertama tentang perubahan paradigma belajar. Oke, sebelum kita memasuki perubahan paradigma belajar, mari kita diskusikan dulu persepsi kita tentang gambar ini Bapak Ibu. Adakah yang ingin mengutarakan tentang gambar apa ya di depan? Sawah. Apalagi ya? Terima kasih Pak. Petani, apalagi? Padi. Betul sekali. Ada 3 poin penting di sini, yaitu sawah, petani, dan padi. Jika gambar ini diibaratkan adalah sekolah kita, siapakah petani itu? Kita dulu. Siapakah tanaman padi itu? Siswa. Dan apakah sawah itu? Sekolah. Dan beserta lingkungan di sekitar sawah itulah adalah lingkungan dari siswa tersebut. Bagaimana kita membentuk siswa? Ternyata siswa itu baru bisa akan membentuk karakternya tergantung bagaimana seorang petani memperlakukan tanamannya dengan baik. Diperlakukan, otomatis tanaman padi juga akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi saya yakin tidak hanya petani yang berkontribusi di sini, tetapi juga alam. Betul nggak Bapak Ibu guru? Cuma petani sudah begitu baik mengelola tanamannya, tetapi alam tidak berpihak. Misalnya musim kemarau panjang, misalnya musim hujan yang berhenti begitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang berperan penting itu bukan hanya kita untuk mendidik murid itu, tetapi juga alam sekitar kita, termasuk juga zaman dari murid tersebut. Zaman kita dengan zaman murid, zaman kita waktu sekolah dengan zaman waktu murid sekarang sekolah, apakah sama? Beda. Itulah yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia tentang pendidikan, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam seperti apa? Kodrat zaman seperti apa anak itu sekarang berada? Ada di mana kodrat zamannya? Nah, begitu. Oke, kalau yang tadi budaya positif, bagian dari budaya positif adalah disiplin positif. Ini sudah ada di PMM juga. Kita bahas satu persatu di sini. Apa sih bedanya disiplin dengan disiplin positif? Oke, kita bikin permainan dulu ya Bapak Ibu ya. Ada orang A sama orang B. Mangga dengan teman di sebelahnya boleh dengan orang A. Dengan orang A dan orang B. Orang A, anggaplah kita membawa tangan kita membawa satu hal yang paling penting buat kita dan tidak boleh orang lain melihat. Coba kepalkan orang A itu adalah orang yang membawa, siapa orang A-nya ya? Ibu orang A. Siapa orang A, siapa orang B? Orang A adalah
Ibu Epon, pokoknya gimana pun caranya saya nggak mau kasih tahu ini pokoknya punya saya. Kalau bagaimana boleh saya buka asal ada sesuatu hubungannya. Kalau bagi saya harus bilang sayang dulu kata kita. Kalau kamu sendiri bilang yang mau memberikan siapa yang saya maukannya. Kalau misalnya saya cintai bisa jadi saya bukai. Nah, sekarang kita buat analogi kepada siswa. Kepada siswa, bisa nggak kita mengontrol siswa? Mengontrol siswa. Bisa nggak kita mengontrol siswa? Bisa. Tidak. Yang tidak bisa itu adalah mengarahkan, bukan mengontrol. Sekali Bapak. Oh, harusnya dalam CGP ini. Itulah yang disebut dengan teori kontrol. Ada ilusi tentang teori kontrol oleh Dr. William Gibson bahwa apakah guru dapat mengontrol murid? Harus tidak bisa. Ya. Guru tidak bisa mengontrol murid. Walaupun kan si murid mau gitu mengikuti perintah gurunya, tetapi sebenarnya murid itu sedang membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Gitu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Pertanyaan yang kedua, apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid? Tidak juga. Tidak bisa. Semua orang memiliki haknya untuk memiliki keinginan sendiri. 3. Kritik dan membuat murid merasa bersalah dan apakah dapat menguatkan karakter setiap murid? Tidak. Ada usaha itu bodoh, makanya belajar coba. Saya rasa itu malah bukannya membangun dia, tetapi justru menjatuhkannya, menjatuhkan. Yang terakhir, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Aduh anak pintar, kamu pasti bisa kalau belajar. Nah seperti itu, apakah itu akan efektif? Tidak juga, karena hanya efektif pada satu guru tersebut, tapi guru yang lain tidak bisa. Berarti hanya guru tersebut yang dapat mengontrol murid. Sebenarnya yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan teori kontrol, ilusi teori kontrol. Nah ini yang dikemukakan oleh bila kita ingin membuat kemajuan secara sendiri, maka ubahlah sikap dan perilaku kita. Oke, kita membahas sedikit persepsi kita tentang memberikan pembelajaran kepada siswa. Saya ambil beberapa saja ya. Apakah orang lain bisa mengontrol saya? Ternyata hanya kita sendiri yang dapat mengontrol kita. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak juga bisa. Itu teori kontrolnya. Apakah pemaksaan ada pada satu bukan yang gagal? Ternyata perlu ada kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak dapat membuat murid benar-benar berubah menjadi karakter baik tanpa ada kerjasama dengan seluruh pihak warga sekolah dan juga dengan orang tua murid. Ya, itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Inilah kesalahan saya terutama sering sekali melihat bahwa kalau melihat perilaku buruk siswa berarti itu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Tergantung tujuannya seperti apa. Nanti kita bahas soal ini dengan Pak Ibu. Next. Oke, tentang makna disiplin. Saya yakin di sini sekolah itu, wah disiplinnya bagus, disiplinnya ketat. Kita mengenal kata disiplin itu sebagai bentuk aturan, betul ya? Aturan, kepatuhan. Harus ada hukuman untuk membuat siswa disiplin. Apakah seperti itu? Tidak. Apakah harus ada hukuman? Siswa menjadi patuh dengan suatu disiplin tersebut? Maka ayo teman-teman rekan sejawat semua kita revisi dengan bentuk disiplin positif. Bahwa disiplin, kenapa sih harus ada positifnya? Karena disiplin positif itu muncul dari dalam diri murid sendiri. Kalau dalam diri sendiri, maka dimanapun dia berada dia akan melakukan hal yang bernilai baik. Disiplin juga bukan untuk memberikan hukuman, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ada banyak setiap organisasi pasti memiliki nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang bertujuan memiliki tujuan mulia untuk dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap organisasi pasti punya nilai kebajikan masing-masing. Nilai kebajikan di SMP kita ada sangat banyak. Setiap hari kita memiliki nilai kebajikan dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Upacara bendera sampai dekorasi. Itu adalah nilai kebajikan kita. Ada di mana saja.
contoh salah satu nilai kebajikan yang sekarang diharapkan muncul dalam generasi Indonesia kita adalah profil pelajar Pancasila tentang kemudian tentang kreativitas, bernalar kritis, mandiri itu adalah nilai-nilai kebijakan. Nanti dapat diturunkan lagi bentuk nilai-nilai yang lain seperti menghargai budaya, dapat berkomunikasi, berkeadilan sosial, saling menyayangi, saling menghormati, menghargai. Itu adalah bentuk nilai-nilai kebajikannya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Baik, nah, nilai kebajikan apa yang penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di sekolah kita sekarang? Menurut Bapak Ibu, kira-kira Ada. sopan santun sekali. Sopan santun dari murid kita memang masih kurang, maka itu yang harus kita tanamkan kepada murid. Bagaimana cara menghargai dan menghormati, betul, kesadaran dari internalnya. Karena kebanyakan ternyata dari murid kita baru mau bergerak itu kalau didorong oleh dari luar ya, bukan dari kesadaran diri sendiri. Betul, saya setuju. Tapi pasti ada motivasi dong untuk melakukan sesuatu itu setiap murid itu. Motivasinya apa saja? Dalam bukunya Dialog Dosen, bahwa setiap orang untuk melakukan kegiatan apapun pasti punya tujuan, pasti ada motivasinya, dan motivasinya itu dibagi menjadi 3. Pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini saya yakin bukan motivasi yang baik ya, karena ini membuat siswa menjadi takut, membuat orang menjadi yang penting saya aman, tidak terkena hukuman fisik gitu. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya harus dapat nilai 100 biar saya dapat traktiran gitu dari buku itu. Nah, itu bentuk penghargaan. Motivasi seperti ini sebenarnya apakah berdampak baik? Tergantung. Kalau misalnya hanya pada guru tersebut saja, ya otomatis akan apa ya? Tidak semua guru bisa melihat motivasi yang ada pada diri siswa, hanya pada kondisi tertentu dan berjangka pendek. Dan motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang anak tersebut sendiri inginkan dengan cara mengajar. Oke, kita lanjutkan ya. Motivasi yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang siswa tersebut inginkan, dengan cara menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Saya ingin kasih sayang, maka saya harus menyayangi orang lain juga. Saya ingin dihormati, maka saya juga harus menghormati orang lain juga. Nah, seperti itulah motivasi yang seharusnya muncul dalam diri murid kita. Jadi hindarkan dua motivasi pertama, yaitu dengan cara mengancam, mendukung, memberikan iming-iming hadiah, tapi munculkan motivasi itu dari dalam diri. Bagaimana sih caranya memunculkan motivasi dari dalam diri siswa itu? Baiklah, sebelum masuk ke bagian itu, saya ingin membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan satu lagi restitusi. Hukuman biasanya ini bersifat terencana dan tiba-tiba. Murid juga ngerjain PR. Kamu mau ngerjain PR? Mana dari belakang 20 kali? Misalnya seperti itu. Itu bentuk hukuman secara tiba-tiba dan biasanya berbentuk fisik ya. Hukuman bersifat satu arah. Biasanya dari guru sifatnya mutlak kepada siswa, memaksa tanpa melalui kesepakatan dan pengarahan dari guru baik sebelum maupun sesudahnya. Bisa dalam bentuk psikis, fisik ataupun psikis. Konsekuensi biasanya sudah terencana atau disepakati lebih dulu pada siswa. Nanti biasanya kita udah sering membuat kesepakatan dengan murid dulu ya, untuk akhirnya konsekuensinya seperti apa gitu. Biasanya juga sudah dibahas dan disetujui antara guru dengan siswa. Umumnya konsekuensi dibuat oleh pihak guru saja, dengan murid mengetahui hanya menerima bahwa itu adalah aturan yang harus aturan yang
Konsekuensi juga didasarkan pada data yang punya dapat ibu. Nah, yang lebih baik dari konsekuensi sebenarnya adalah restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, dan mereka mencari sendiri solusinya dengan kita sebagai pembimbingnya. Itulah cara bagaimana memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri siswa, yaitu dengan cara restitusi, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya yang tadinya kelompok gagal masuk ke kelompok normal. Oke, kita sedikit review dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira bila kita seorang guru atau orang tua dengan melakukan tindakan seperti ini, apakah tindakan ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Satu, mengganti kertas tugas teman yang sudah dia coret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Kalau misalnya tadi poin 1 poin 2 itu sudah disepakati sebelumnya. Ya, Ada satu belajar bisa itu akan menjadi konsekuensi. walaupun itu jadi bedanya cuma spontan atau Direncanakan. Betul. Berarti konsekuensi juga bisa berupa fisik juga. Konsekuensi tergantung, bisa juga fisik, tapi yang jelas kalau hukuman biasanya bentuknya fisik dan kata-kata verbal yang menjatuhkan murid. Gitu. Oke, nomor 2, kira-kira konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali. Bisa konsekuensi kesepakatannya. Oke, 3, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid sudah kesepakatan. itulah kenapa kesepakatan itu ternyata tidak melulu menjadi baik ya Bapak Ibu. Tidak melulu menjadi baik, bahkan banyak dampak negatifnya dari kesepakatan itu. Kayaknya sih kalau menurut saya tergantung ya, tergantung individunya atau sebagian siswa akan sesuai cara yang kita hadapi. Betul sekali. Kadang fakta di lapangan itu sangat berbeda. Selama kesepakatan itu kita juga harus ada hitungan antara kita dengan mereka. Kalau mereka merasa itu sudah berat, ya kita bisa jalankan. Betul sekali. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Misalnya masih hukuman. Murid berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan temannya di kelas saat jam belajar di kelas. Hukuman. Oke, ini hasil dari kolaborasi antara fasilitator, instruktur dan seluruh CGP waktu itu. Hasilnya adalah pernyataan pertama dan kedua adalah konsekuensi. Pernyataan 3, 4, 5 adalah bentuk hukuman. Karena hukuman biasanya dalam bentuk konteks yang fisik ya, dan langsung satu arah pada saat itu saja. Gitu. Apa sih sebenarnya dampak negatifnya konsekuensi? Kita beralih ke penghargaan dan imbalan. Jadi menurut Alficom, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita agar berperilaku bertanggung jawab atau apapun untuk mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan misalnya agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi mereka nggak bisa melakukannya. Makanya saya coba kasih hadiah, bisa enggak? Jadi ada satu kata di sini, satu bahasa di sini yang saya pun merasa tertohok itu dengan bahasa ini, yaitu menghukum dengan penghargaan. Ternyata penghargaan itu bukan berarti baik. Misalnya, oh selamat, si A adalah siswa yang rajin di kelas. Oke, si A akan berhasil, tapi bagaimana dengan si B, C, D, E? Mereka akan merasa rendah diri. Mereka akan merasa merasa tidak dihargai. Itulah bentuk penghargaan yang sebenarnya justru malah menghukum. Penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk kita mengontrol perilaku seseorang agar mau menuruti apa yang kita mau, yaitu dia dapat menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya.
Idealnya tindakan belajar itu adalah pembelajaran yang sesungguhnya. Misalnya gini, contoh sederhananya, kita ngajarin anak kita belajar membaca. Anak tersebut, anak kita pasti akan semangat kan membaca. Ketika sudah bisa membaca, apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Apakah biasa aja atau langsung bahagia bahwa dia bisa semua tulisan-tulisan dia baca? Pasti semua tulisan dia baca karena dia merasa bangga, saya sudah bisa membaca nih, begitu kan? Nah, itu adalah bentuk penghargaan kepada dirinya sendiri bahwa dia sudah bisa mampu melakukannya. Biasanya orang tua akan memberikan bentuk penghargaan, kasih hadiah, kasih permainan yang dia suka. Sebenarnya menurut psikolog tadi Alfie Kohn ya, bahwa justru dengan orang tua memberikan hadiah kepada anaknya itu akan menghancurkan penghargaan diri anak tersebut kepada dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan menghukum dengan penghargaan. Oke. Lalu apa sih motivasi yang dilakukan murid yang biasanya dalam bentuk eksternal itu? Sebenarnya setiap perilaku, kembali lagi pernyataan awal bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dikelompokkan menjadi 5. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu makan, minum, kebutuhan biologis lainnya itu bertahan hidup ya. Biologi sangat penting sekali. Oke, tadi juga di kelas 9 tadi juga biologis itu penting dari mana? Seperti ada anak yang misalnya keluar di jam pelajaran ke kantin gitu untuk makan, ya karena kebutuhan biologis dia belum tercapai, yaitu mau makannya, mau menyalahkan mau gimana lagi. Yang kedua yaitu kepuasan, kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Biasanya bentuk ingin diakui keberadaannya, ingin didengarkan, memiliki harga diri. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain. Biasanya kebutuhan ini yang selalu diminta oleh siswa, yaitu kesenangan. Yang penting saya bisa main game, yang penting saya bisa sosial media, yang penting saya bisa Yang keempat, kebutuhan dasar ingin disayangi dan rasa ingin diterima. Dan terakhir, kebebasan. Anak-anak dengan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak untuk didikte, dikontrol. Mereka ingin bebas melakukan segala sesuatunya sendiri, tentunya dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Oke, saja ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memunculkan motivasi internal dalam diri siswa? Maka ada posisi kontrol seorang guru. Biasanya kita ada di mana nih? Kita bahas dulu tentang posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru, dia sebagai penghukum, dia bisa juga sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau dan manajer. Untuk mengetahui lebih detail tentang posisi kontrol ini, kita tonton dulu videonya ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sana, kamu pergi lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ya, Nan? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah menolong saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malam ini tadi. Jadi biar saya kencang, tetap beresin aja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam istri teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Maaf Bu, saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masa
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dan Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana yang terbaik? Sebagai manajer, betul sekali. Ternyata dari keempat posisi kontrol sebelumnya, walaupun ada yang berdampak baik seperti posisi sebagai teman atau sebagai pemantau, ternyata ada dampak negatifnya, yaitu ketergantungan dan hanya berjangka pendek. Alasan kenapa posisi kontrol yang penting? Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi Ya, demikian Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Adikku, Oke, ini sudah kita masuk seperti tahun bersama ya Bapak Ibu. Dari KWS Berundra saya Dinas. Ibu Dani sudah menjelaskan pelajaran bahasa Inggris papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa pelajar mulai tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pelajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang salah? Ibu kata Ibu Dani. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tidak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek mengajar kamu. Kamu tidak kasihan sama ibu. Kira-kira Ibu Dani melakukannya pada posisi kontrol guru sebagai apa ya? Membuat merasa bersalah, betul sekali. Seandainya Ibu Dani memposisikan diri sebagai manajer, pertanyaan apa yang pertama ditanyakan oleh Ibu Dani? Menurut Bapak Ibu dulu. Ya sih, tahu sebagian. Ya, betul sekali. Masih seperti itu. Tapi bagaimana sih langkah-langkah yang benar yang dikatakan oleh Bu ini sangat betul sekali. Hanya saja langkah-langkahnya masih kacak. Bagaimana cara stepnya untuk memulihkan kondisi mentalnya siswa? Ada istilah yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi.
kelas dulu, baru nanti siswa akan mau mengikuti keyakinan. Atau bisa juga kamu mau menjadi seperti apa, 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa, itu cita-citanya apa. Nah itu bisa menanyakan keyakinan. Nah ini adalah akhir ya Bapak Ibu video yang saya buat. Kasus yang saya alami sendiri, awalnya itu kasusnya adalah salah satu murid saya sering memainkan game saat jam pelajaran. Dulu sebelum saya mempelajari materi ini, saya langsung hapus riset gamenya, data-datanya hilang semua dan semua akunnya dia juga benar-benar riset. Kemudian saya membuat segitiga restitusi ini. Dampaknya cukup baik kepada murid. Berarti nilai awal itu Bisa dikatakan seperti itu. Harus juara. lebih di apa untuk redaksinya itu lebih ke nilai-nilai berdasarkan. Ya, nilai-nilai Kalau berdasarkan. belajar kan lebih ke step-stepnya apa, langkah yang benar. Ya, betul. Dan satu lagi untuk keyakinan kelas itu biasanya seharusnya itu dimulai dari murid yang memberikan saya mau seperti ini di sekolah, di kelasnya. Nanti baru akan dibimbing oleh guru untuk bentuk nilai kebajikan yang muncul. Dirangkum. Iya, dirangkum. Ini kan kelompok. Kasus kedua, saat itu di kelas 9E, guru IPA berhalangan hadir karena sakit, sehingga siswa bertugas mencari informasi materi di internet. Ternyata, Amrul kedapatan bermain game online saat pelajaran IPA berlangsung. Amrul tahu tidak Nah, begitulah yang saya lakukan kemarin pada salah satu siswa. Alhamdulillah, anaknya sekarang mau untuk tidak memainkan game saat jam pelajaran. Demikian praktik yang saya lakukan. Ini bisa dijadikan sebagai praktik baik, aksi nyata disiplin positif di PMM, Bapak Ibu. Nanti tinggal dibikin saja, dibuat saja, dan lulus sepertinya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.